Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati, media pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Oke, sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di tema 3 ya, masih di tema 3, subtema 2 pembelajaran ke-6. Nah, teman-teman, di pembelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari beberapa materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi, atau kita nanti mencari tentang beberapa kata baku dari sebuah teks eksplanasi. Terus berikutnya kita juga nanti akan membahas tentang hak dan kewajiban. Oke teman-teman, langsung saja kita langsung ke materi yang pertama ya. Nah, ini materi yang pertama menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, ngomong-ngomong tentang teks eksplanasi ya, kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi gitu. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, kita dapat melakukan dengan membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama yang pertama itu. Selanjutnya kita dapat membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya seperti apa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Nah, teman-teman selanjutnya. Nah, pensil adalah benda yang sangat penting gitu ya, atau sangat berharga saat kita belajar gitu kan. Nah, dengan pensil kita dapat menulis suatu hal yang penting. Oke. Nah, tahukah teman-teman semua sejarah pensil? Nah, untuk mengetahui tentang sejarah pensil, mari kita simak teks berikut ini. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah teks tentang pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil gitu? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, 9 logam tipis, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Nah, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Bordeaux, Inggris. Nah, selanjutnya, grafit ini ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai genggaman atau tangkai pemegang gitu ya. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat sehingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini.
Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Oke, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut tadi ya. Nah, tulisan jawaban pada diagram ya seperti pada gambar di layar ini ya. Kalian buat diagram, terus kalian tulis. Nah, setelah menemukan informasi penting, nah ini pada teks tadi teman-teman ya, banyak kata-kata yang tidak baku ya. Tadi yang bercetak min banyak sekali kata yang tidak baku. Coba temukan dan tuliskan kata-kata tidak baku yang terdapat pada teks tadi. Oke, itu ya untuk tugas hari ini. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu hak dan kewajiban. Ngomong-ngomong tentang hak dan kewajiban. Masih ingat ya tentunya kan teman-teman ya tentang hak dan kewajiban. Oke, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia memiliki hak dasar yaitu hak untuk hidup dan hak mendapatkan perlakuan dengan baik. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman ya, hak seorang itu dibatasi oleh hak orang lain ternyata. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Dan negara kita ini, negara Indonesia merupakan negara hukum ya. Jadi, negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban warga negaranya itu dalam beberapa pasal. Di antaranya di sini ada pada pasal 27 Undang-Undang Dasar ya. Hak dan kewajiban warga negara ini. Yang pertama, hak mendapatkan perilaku yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung tinggi yang berlaku. Yang berikutnya, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak dan kewajiban untuk membela negara. Selanjutnya terdapat pada pasal 28B ayat 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terus setelah tadi ternyata masih ada banyak lagi, ada pasal 28B, ada pasal 28C, ada pasal 27 ayat 2. Di situ berbicara tentang hak. Nanti teman-teman bisa buka di buku teman-teman ya, bisa dibuka beberapa hak-hak dan kewajiban dari ya, itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang sudahkah teman-teman melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya? Nah, mari teman-teman renungkan bersama ya. Nah, seringkali menuntut hak namun belum melaksanakan kewajiban. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak pemaparan materi pada pertemuan 6 kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata dari saya ada pesan sedikit, tetap semangat belajar. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.